Oke, baik. Shalom kembali ya buat semua teman-teman. Saya akan membawakan satu subtopik ya. Subtopiknya ini adalah tentang sejarah disabilitas. Kenapa kita belajar sejarah disabilitas? Karena kalau kita mengenal dan mengetahui sejarah dari disabilitas, maka tentu saja wawasan kita akan lebih luas dan kita bisa lebih memahami ya, kenapa disabilitas itu demikian sekarang ini? Kenapa perlakuannya seperti demikian? Kenapa masyarakat baik di sekeliling kita atau di dunia itu seperti demikian? Jadi seperti kita belajar sejarah gereja, membuat kita paham tentang gereja. Kita belajar sejarah disabilitas, membuat pengetahuan kita seimbang. Ya, kita akan mulai dari zamannya perjanjian lama ya hingga sekarang. Semuanya ini kita akan bahas dalam setengah jam. Luar biasa ya. Nah, sebelumnya saya mau ingatkan dulu ya terlebih dahulu bahwa konsep disabilitas itu baru digunakan di abad ke-19. Jadi, kalau sebelum abad ke-19, disabilitas itu konsepnya tidak ada. Yang ada adalah suatu konsep yang abu-abu. Oke, ada yang buta, ada yang tuli, ada yang timpang ya. Dan bahkan kalau di perjanjian lama, itu konsep disabilitas itu mencakup banyak sekali, cukup luas, termasuk kemandulan. Kemandulan adalah disabilitas terutama di perjanjian lama, ya, tidak bisa punya anak. Kebotakan pun juga bagian dari disabilitas, ya, buta, tuli, timpang, dan anggota tubuh yang tidak paralel, tidak seimbang, itu juga disabilitas. Muka yang cacat, ya, atau mungkin juga pundak kita berbonggol, atau kita kerdil, berpenyakit kulit, kita punya lepra, atau kalau laki-laki berbuah zakar rusak, itu adalah semua bagian dari disabilitas. Nah, saya mau mulai ya, pertama-tama disabilitas itu dari paling awal sekali. Di Perjanjian Lama di kitab Imamat 19 ayat ke-14 dikatakan, janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Ini adalah satu kalimat firman Tuhan, perintah Allah yang mencakup semua yang dibutuhkan dari kita penyandang disabilitas agar kita mengalami perlindungan, keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, dan dikembalikan martabat kita. Jadi bisa bayangkan ayat ini ditulis oleh Musa sekitar 1440 sebelum Masehi. Kurang lebih 3,5 abad yang lalu sebelum ada hukum tentang disabilitas di negara paling maju sekalipun. Jadi ini menandakan bahwa Allah kita sudah memahami semua kebutuhan dari anak-anaknya termasuk para penyandang disabilitas jauh-jauh hari sebelumnya. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya di perjanjian lama, Imamat 19 ayat 14 tersebut lalu kemudian diterapkan oleh Raja Daud. Ini seorang raja loh, ya, seorang raja. Raja Daud itu mulai memerintah kurang lebih tahun 1070 sebelum Masehi. Pada saat itu dia sedang sedih karena Raja Saul mati. Dan Raja Daud mencari di mana apakah ada satu keturunan dari Raja Saul, karena semua keturunannya mati, ya, dibunuh. Tetapi kemudian rupanya ada satu keturunan dari Raja Saul yang masih hidup, tetapi dia timpang. Jadi dia tuh timpang karena pada saat dia masih kecil, dibawa kabur, lari untuk diselamatkan, tapi dia terjatuh. Dan pada saat itulah Daud tidak beragu-ragu ya, dia langsung minta si Mephiboset ini namanya untuk datang, dan kemudian Raja Daud memastikan bahwa dia baik adanya. Dia undang, lalu dia pulihkan tanahnya, dan dia pastikan si Mephiboset ini duduk satu hidangan dengan Raja Daud. Yang dilakukan Raja Daud itu adalah penerapan dari Imamat 19 yang kita bahas barusan. Raja Daud melindungi Mephiboset, si timpang ini. Dia memberikan keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, dan martabatnya dipulihkan. Ini adalah gambaran dari perjanjian lama. Nah, saya mau kita semua ingat ini ya.
Nanti setelah ini kita akan berkeliling menjelajah waktu, dan saat kita menjelajah waktu, kita akan mulai berpikir, kenapa ya manusia, umat manusia ini tidak memegang teguh firman Tuhan di perjanjian lama? Ya. Jadi kita akan mulai sekarang masuk ya ke dalam era Yunani. Kita akan bahas beberapa era saja, dan yang penting terutama kita bahas adalah disabilitas di era Yunani, karena Yunani kan negara besar ya pada saat itu. Mereka itu bisa dibilang ada ya, berkuasa dari kira-kira tahun 800 sebelum Masehi sampai sekitar tahun 146 sebelum Masehi, sebelum ditaklukkan oleh Romawi. Nah, di kebudayaan orang Yunani, mereka mengadopsi atau memegang suatu kebudayaan yang namanya aretes. Aretes itu artinya adalah kesempurnaan dari seorang manusia. Dan kalau kesempurnaan atau excellence ini tergantung daripada tubuh dan pikiran. Dua-dua harus sempurna, atau fisik dan moral intelektual. Ya. Jadi kita tahu orang Yunani itu sangat berpegang teguh kepada pemahaman aretes ini. Oleh sebab itu kita tahu ya banyak filsuf-filsuf. Ada Socrates, Plato, Aristoteles, ya. Mereka semua adalah pemikir-pemikir. Nah, mereka mengimplementasikan aretes ini. Dan sayangnya memang para filsuf-filsuf ini tidak semuanya itu memahami disabilitas. Ya, bahkan kita tahu Plato yang sangat terkenal, dia menulis ya bahwa keadaan disabilitas itu bisa menjadi pemicu dari ketidaktertiban masyarakat. Ya, bahkan Aristoteles sendiri ya menulis bahwa karena dia sudah mengamati nih kondisi biologis manusia. Aristoteles bahkan memberikan saran supaya ada suatu hukum yang melarang bayi cacat untuk tetap hidup. Nah, ini tidak berarti Aristoteles adalah pembunuh dari bayi. Dia hanya berkata, setelah dia mengamat-amati dari sisi filosofi, sebaiknya bayi yang cacat tidak diizinkan untuk hidup. Itu saja dia katakan demikian, gitu ya. Ini bagian dari filosofi dia. Lalu kemudian di era Yunani juga ada seorang ahli medis yang disebut bapa dari semua ilmu kedokteran, namanya Hippocrates. Ya. Nah, Hippocrates ini sangat cerdas di zamannya. Dia bisa memahami bahwa disabilitas itu sebenarnya adalah dampak dari keadaan fisik. Dia bisa memahami misalnya seorang ibu, misalnya dia mengandung dan ada hal-hal terjadi, maka anaknya terlahir tidak sempurna. Dia bisa memahami kalau orang patah tulang lalu kemudian jadi timpang. Dia bisa memahami banyak hal, Hippocrates ini, ya. Jadi Hippocrates ini membuka jalan untuk di masa modern. Dia sebagai bapa dari ilmu kedokteran. Sayangnya penelitian-penelitian dari Hippocrates ini tidak berlanjut. Ya, yang ada adalah tetap bagaimana bangsa Yunani ini mempertahankan kesempurnaan tubuh dan pikiran. Ya, di mana salah satunya adalah bangsa Sparta. Ini mitos, ya, mitologi Yunani. Di bangsa Sparta kita tahu adalah bangsa negara bagian yang sangat kuat. Mereka sangat macho. Dan konon di mitologi Sparta ini, setiap bayi yang lahir, kalau terdeteksi bayi ini tidak sempurna, maka bayi ini akan diterlantarkan di suatu sumur sampai bayi itu mati. Sampai sedemikian rupanya ya bangsa Yunani ini. Dan jangan lupa bangsa Yunani adalah bangsa yang sangat menitik beratkan estetis. Jadi dari mungkin lukisan, patung-patung, itu semuanya mesti indah-indah seluruhnya. Nah, oleh sebab itulah kita tahu kalau misalnya patung-patung Yunani itu adalah patung-patung yang anatomi tubuhnya itu paling sempurna. Ya. Nah, ini adalah latar belakang dari orang Yunani. Nah, dampaknya apa kepada para disabilitas? Dampaknya adalah disabilitas ini, sekali lagi ya sebelum saya lanjutkan, bagi orang Yunani, disabilitas adalah sesuatu yang abu-abu. Bukan kayak kita sudah tahu disabilitas motorik, sensorik gitu ya, tidak ada seperti gitu. Jadi orang Yunani ini
mereka memandang disabilitas hanya sebagai suatu ketidakmampuan. Hanya itu saja. Ya. Selebihnya, karena mereka sangat menitik beratkan konsep estetika, penampakan tubuh, maka mereka ini membuat kategori-kategori disabilitas berdasarkan penampakan. Jadi contohnya, ya bahasa Yunani ini, aiskos, artinya buruk rupa, astenia, artinya lemah, ya, colos, artinya cacat kaki dan seterusnya. Ya, dan setiap klasifikasi ini mereka memiliki linearitas. Jadi yang kayak misalnya buruk rupa sedikit atau buruk rupa sedang atau buruk rupa sekali gitu ya. Contohnya deformitas. Jadi kalau misalnya ada bagian tubuh yang mengalami deformitas, perubahan bentuk, itu mereka bilang peros. Kalau peros itu mungkin seseorang yang wah kayaknya kok tubuhnya kok nggak seimbang gitu ya, kanan kirinya nggak sama gitu ya. Kalau anaperos itu adalah mereka lumayan parah ya penampakannya gitu ya, lumayan jelek gitu ya. Nah kalau anaperia itu adalah yang penampakannya itu seperti monster gitu ya. Ini mungkin bisa kita jelaskan di medis modern sebagai orang-orang yang mengalami muscular dystrophy ya, mereka yang berubah bentuknya tubuhnya karena kondisi medis. Ya. Tapi secara keseluruhan karena bangsa Yunani adalah bangsa yang lumayan beradab, ya. Pada dasarnya disabilitas bukanlah masalah besar selama kita bisa mengatasinya. Kalau kita seorang disabilitas tinggal di era Yunani, selama kita bisa mengatasi disabilitas kita masih bisa maju terus dan kita orang yang lumayan kaya gitu ya, kita masih bisa diperlakukan baik oleh masyarakat. Dan pemerintah nggak akan ikut campur tangan, tapi kita masih boleh gitu ya untuk ikut serta dalam dalam organisasi ya selama kita memang adalah orang yang kaya gitu. Kalau kita orang yang miskin, wah memang sih pada dasarnya akan diterlantarkan ya pada dasarnya gitu. Jadi setelah era Yunani, maka Yesuslah turun ke dunia. Kita tahu ya, Yesus datang ke dunia ya bukan memperbaharui, bahkan menegaskan kembali gitu bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan itu melayani disabilitas. Tadi kita dengar ya bagaimana bangsa Yunani memperlakukan orang disabilitas itu pada dasarnya suam-suam kuku. Ya, mereka memiliki konsep mereka sendiri disabilitas. Orang itu dilihat dari penampakannya, padahal Tuhan berkata, "Aku melihat ke dalam hati ya, bukan penampakan." Nah, Yesus datang ke dunia kurang lebih di tahun 27 ya sesudah Masehi. Yesus datang ke dunia meluruskan segala sesuatu yang bengkok tentang disabilitas. Yesus melayani, kita tahu umumnya yang dilayani oleh Yesus adalah penyandang disabilitas. Yesus menyelamatkan mereka, memulihkan, menyembuhkan mereka. Dan Yesus mempersiapkan gerejanya supaya gerejanya itu melayani penyandang disabilitas. Dan Yesus meluruskan bahwa disabilitas itu belum tentu diakibatkan oleh dosa, Yohanes 9 ayat 3. Dan terakhir Yesus itu secara eksplisit ya memberikan perintahnya untuk mengundang secara khusus mereka-mereka dari disabilitas ya, Lukas 14:13 dan 14:21. Undanglah mereka yang miskin, yang buta, lumpuh ya dan tuli. Itu adalah pernyataan Yesus. Jadi Yesus meneguhkan kembali Imamat 19:14 dengan pola perjanjian baru. Tapi apa yang terjadi di era Romawi? Era Romawi adalah satu era lagi di mana manusia semakin bobrok gitu ya pemahamannya tentang disabilitas. Kenapa? Karena orang Romawi itu menganut pemahaman stoik atau stoikisme. Stoik itu dalam artinya adalah, sebenarnya stoik itu artinya adalah bad luck. Apa ya bad luck itu ya? Nasib buruk. Jadi intisari dari pemahaman stoikisme adalah kalau kita bernasib buruk, jangan pernah tunjukkan emosi. Segala sesuatu memang terjadi, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak kita bisa kendalikan. Tetapi apapun yang terjadi, kita harus memelihara tingkat moral kita setinggi-tingginya. Oleh sebab itu kita tahu bangsa Romawi sangat menekankan masalah kesehatan mental. Ya,
Mereka itu mengkritisi ketidakmampuan manusia untuk melaksanakan stoik ini atau stoikisme ini. Jadi nanti kita akan lihat dampaknya seperti apa. Tapi juga bangsa Romawi menganut pola dari tadi kita Sparta, ya, bahwa setiap bayi yang lahir itu harus sempurna. Orang Romawi itu mengambilnya dengan serius. Jadi mereka sesungguhnya ya, setiap bayi yang lahir di kerajaan Romawi, mereka itu tidak ada hari kelahiran. Yang ada adalah hari sosial kelahiran. Jadi seorang bayi yang lahir ditunggu dulu sekitar 1 minggu, ya, 5-10 hari. Kalau misalnya tubuhnya terbukti sempurna, maka diterusin. Cuman kalau tubuhnya tidak sempurna, maka didiamkan sampai mati. Nah, oleh sebab itulah tingkat mortalitas di sana di Roma itu 20%. Karena banyak bayi-bayi yang didiamkan, ya, sampai dia mati. Dan juga bangsa Romawi juga didera dengan eksorsisme, ya, ketertarikan pada demonologi tentang kuasa, setan, iblis, ya, tahayul dan lain-lain. Dan juga orang Romawi juga masih mempraktekkan banyak sekali perbudakan. Nah, hasil dari semua yang di orang Romawi, ya, hasilnya adalah perhatian kepada disabilitas itu lebih pada kondisi mental. Jadi orang Romawi ini mencetuskan pertama-tama konsep klinikal psikologi. Jadi mereka itu memiliki banyak sekali kosakata yang menjelaskan keadaan psikis seseorang. Contoh, ya, prenitis itu halusinasi, melankolia itu artinya fobia, mania itu artinya kehilangan kapasitas, dan banyak lagi yang lainnya. Ya, kemajuan ilmu kedokteran juga ada lumayan. Ya, warisan dari tadi Hippocrates ada di sini sedikit, ya, kemajuan ilmu kedokteran. Mereka memiliki 150 kata Latin yang menjelaskan kebutaan. Nah, itu adalah suatu prestasi, ya. Namun demikian, kalau kita lihat secara umum, kalau kita adalah seorang disabilitas dan lahir di era Romawi, ya, era Romawi itu sekitar pada zamannya Yesus sampai dengan tahun 476, kita akan merana sekali. Apalagi kalau kita adalah budak. Budak-budak pada zaman Romawi umumnya adalah disabilitas karena mereka mengalami tekanan fisik yang begitu besar. Dan lebih daripada itu, ya, pemilik budak-budak nih, orang-orang kaya, suka kalau budaknya itu disabilitas. Sebab mereka memiliki tahayul kalau misalnya budak mereka disabilitas, maka roh-roh jahat itu nggak akan nyerang mereka. Tapi kan menyerang orang-orang jelek nih, orang disabilitas, anak buah mereka. Itu adalah konsep-konsep yang tidak manusiawi, ya. Namun demikian, tetap, ya, kalau kita adalah orang kaya, kita tetap diperbolehkan, meskipun kita disabilitas, kita tetap diperbolehkan hidup di tengah-tengah masyarakat, dan kita masih bisa berprestasi, gitu, ya. Mau bisa menjadi seorang yang ahli puisi, kita menjadi bagian dari perkumpulan, ya, dan lain-lain, gitu. Nah, itu adalah di era Romawi, ya. Lalu kita maju lagi. Sekarang kita maju ke dalam era abad pertengahan atau era Bizantium. Bizantium adalah kerajaan sesudah kerajaan Romawi atau disebut kerajaan Romawi Timur biasanya. Era ini mencakup Bizantium, ya, dari tahun 330 sampai sekitar 1453. Nah, di era ini masalah disabilitas itu kita tidak begitu tahu. Karena tidak ada dokumentasi yang cukup baik, ya, di zaman itu. Namun demikian, tetap masalah disabilitas yang dialami dalam era itu adalah kemandulan, lepra, ya, disabilitas mental, dan bahkan istilah idiot, ya, istilah idiot itu digunakan pada zaman itu di abad ke-14, ya, untuk mendeskripsikan seseorang yang memiliki disabilitas mental, dan pandangan mereka umumnya adalah disabilitas diakibatkan oleh penyakit, dosa, kutuk, ya, dan segala macam tahayul. Jadi kita bisa lihat nih bahwa konsep-konsep disabilitas dalam 3 era yang saya bahas barusan itu sama sekali tidak mengambil landasan dari Alkitab, Perjanjian Lama, ya, atau bahkan Perjanjian Baru. Namun demikian ada kabar baik.
pada zaman abad pertengahan ini gereja bertindak, ya gereja dan biara-biara itu bertindak karena mereka memahami pengajaran dari Yesus, dari para bapak-bapak gereja, ya. Jadi mereka berperan, mereka mulai membuka, ya ini peran dari gereja ini. Mereka membuka rumah sakit ya bagi para pendatang, kaum miskin, tunanetra, bagi lansia. Ini ya bisa dibilang rumah sakit kuno gitu ya, bukan kayak sekarang kita lihat rumah sakit yang keren begitu. Intinya adalah suatu tempat di mana mereka bisa melayani. Dan pada saat itu populasi lepra itu sekitar 3,3%. Besar sekali penyandang lepra. Jadi si gereja-gereja dengan para biarawan, biarawati ini juga membuka rumah lepra. Ya, juga kemudian mereka membuka rumah asuh bagi bayi-bayi yang dibuang. Ingat ya kan, bayi-bayi itu banyak yang mati, dibiarkan mati karena mereka mungkin mengalami deformitas. Jadi gereja mempersiapkan ini semua. Jadi luar biasa di sini. Zaman pertengahan meskipun kita tidak tahu banyak ya, sepertinya sunyi gitu zaman pertengahan, tetapi terbukti ya bahwa gereja berperan pada saat itu. Ya. Namun demikian, apa mau dikata, setelah itu gereja itu kan mengalami skisme ya. Kita sudah belajar tentang skisme. Jadi gereja itu terpisah ya. Ada gereja rumah Katolik ya, dan juga yang di timur itu mereka terpisah. Jadi gereja mulai sibuk dengan masalah-masalah internal. Jadi mungkin gereja tidak lagi terlalu berfokus kepada itu. Nah, lalu kita akan cepat saja turbo nih, kita langsung membahas keadaan disabilitas dari abad 15 sampai ke abad 20. Nah, abad 15 itu pada saat era reformasi, disabilitas tidak dibahas. Mungkin ya karena Martin Luther pada saat itu juga dia terlalu sibuk untuk memastikan reformasi di sisi-sisi lainnya ya, sola fide dan sola gratia dan lain-lain. Jadi masalah disabilitas ini tidak dibahas. Lalu kemudian di kurang lebih abad ke-17 kita mengalami revolusi industri. Ya, batu bara, mulai ada industri besi, kereta api dan lain, dan industri ini sangat padat karya. Banyak orang yang bekerja di industri-industri, hasilnya banyak orang mengalami kecelakaan di pekerjaan mereka. Berarti banyak sekali orang-orang pada saat itu mengalami disabilitas, dan kalau kita pada saat itu mengalami disabilitas karena kecelakaan, habislah sudah hidup kita, karena tidak ada yang bisa membantu kita. Ya. Lalu kemudian alhasil dari revolusi industri ini, di abad ke-18, dunia belahan barat ya mengalami banyak sekali pertumbuhan populasi dan mereka-mereka yang menjadi gelandangan, dan termasuk juga disabilitas. Nah, pada saat itulah mulai ada pemikiran bagaimana caranya untuk menangani kondisi disabilitas di dunia. Sayangnya mereka berpikirnya itu tidak manusiawi. Jadi mereka berpikir untuk memberantas kondisi disabilitas adalah untuk memastikan jangan sampai disabilitas ini beranak, memiliki anak gitu. Jadi disabilitas ini tidak diperbolehkan untuk memiliki anak, jadi disteril, ya kurang lebih begitu. Langsung lagi di abad ke-19 dan abad ke-20, kondisi disabilitas pada saat itu mulai kita ada pergerakan humanisme. Ya, hak-hak manusia mulai berjalan, dan pada saat itulah disabilitas mulai disediakan ya, institusionalisasi. Jadi mungkin ada asilum ya, tempat orang-orang mungkin cacat mental, untuk orang-orang buta digabungkan jadi satu gitu ya. Jadi ada kantung-kantung yang dimana mereka bisa menampung ya teman-teman disabilitas ini. Lalu kemudian juga dengan adanya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu kan mereka-mereka yang pulang perang banyak yang disabilitas ya, kena bom lah, kena mortir, kena tembak, dan mereka kakinya hilang dan lain-lain, dan itulah dimulai suatu perjuangan tentang disabilitas ya. Dan yang memicu adanya suatu pergerakan besar tentang disabilitas
adalah pada tahun 1972, tempat-tempat institusionalisasi ini, tempat-tempat asilum ini atau rumah sakit disabilitas ini, rupanya mereka tidak benar. Jadi didapati tempat-tempat tersebut bukannya melayani disabilitas, tetapi mengeksploitasi disabilitas secara tidak manusiawi. Jadi mereka itu didiamin aja, ada di koridor, tidur di sini, tidur di situ, mungkin juga buang air sembarangan, dan banyak dari wanita-wanita yang dititipkan di tempat rehabilitasi ini, sebutlah, itu di luar sepengetahuan keluarganya itu disteril oleh dokter setempat. Jadi mereka dibius, disteril. Tujuannya apa? Jangan sampai dia punya anak gitu loh. Kalau dia punya anak, maka lebih banyak lagi disabilitas. Itu adalah hal-hal yang sangat amat membuat kita terkejut ya. Jadi karena itu, maka mulailah ada suatu pergerakan ya tentang disabilitas. Jadi di Amerika Serikat tahun 1990 itu mulai ada American Disabilities Act. Tahun 90 dimulai. Lalu kemudian PBB berkumpul dan PBB memulai suatu konvensi yang namanya CRPD ya, Convention of the Rights of Persons with Disabilities. Itu di PBB tahun 2006, negara-negara seluruh dunia menandatanganinya. Itu berbicara tentang bagaimana tentang hak asasi manusia dari penyandang disabilitas, dan Indonesia turut serta, dan akhirnya Indonesia juga memiliki undang-undang sendiri yang disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, di ujung cerita, karena kita sekarang sudah memiliki ya mekanismenya, kendaraannya, bahkan sekarang disabilitas sudah masuk ke akademis ya, sebagai salah satu program studi di universitas-universitas. Nah, ini luar biasa. Jadi ini dimulai sekitar tahun 90-an. Ini disebut sebagai Disability Studies. Disability Studies adalah suatu jurusan akademis yang memeriksa arti, hakikat, dan konsekuensi dari disabilitas. Ini relatif masih baru ya, tahun 90-an lah kira-kira. Jadi umurnya baru 20 tahunan. Jadi Disability Studies ini memeriksa disabilitas dari berbagai model. Jadi model itu artinya adalah kerangka. Jadi kalau kita mau mempelajari disabilitas, kita nyorotnya dari sudut apa nih? Misalnya dari sudut moral, atau dari sudut medis, ya, atau dari sudut ekonomi. Jadi setiap bagian, setiap substudi ini bisa memberikan suatu gambaran tentang disabilitas dan bagaimana cara memberikan solusi seperti begitu. Kalau di zaman dulu, di zaman sebelum abad ke-20, disabilitas itu selalu ditilik dari dari model moral. Artinya disabilitas itu adalah hukuman sendiri, karena kan kamu dosa. Ya kan, karena kamu yang salah, kamu dikutuk, ya kamu dosa, ya kamu tanggung sendiri. Nah, itu ditiadakan. Tidak boleh begitu lagi. Lalu kemudian model medis. Model medis itu tidak manusiawi, karena model medis tentang disabilitas berkata bahwa disabilitas adalah penyakit. Kalau kamu tidak bisa sembuh dari penyakit kamu, ya sudah, kamu masuk ke rumah sakit atau kamu masuk ke institusi. Jadi, jangan bergabung dengan masyarakat. Itu adalah model medis, ya, itu tidak manusiawi. Ada juga namanya model tragedi. Model tragedi itu begini, penyandang disabilitas itu mengalami musibah. Jadi mereka harus dikasihani dan dibantu terus-menerus gitu. Itu tidak boleh lagi. Jadi ini juga dibuang, ya. Sekarang kita melakukan pendekatan disabilitas dari model sosial, itu lebih baik sekali, karena dari model sosial berkata begini, kalau disabilitas itu tidak bisa berbaur dengan masyarakat, jangan-jangan masalahnya di masyarakat. Karena masyarakat yang memberikan konstruksi sosial, masyarakat yang membangun tembok. Jadi masyarakatlah yang harus berubah, masyarakatlah yang harus membuka diri, jangan lagi menghakimi, memiliki stigma tentang disabilitas. Itu contohnya gitu ya. Juga ada disability studies dari model hukum, model fungsional, ya, bagaimana disabilitas memiliki akses,
model identitas, ya, dan banyak sekali model-model lainnya yang sekarang sedang dibahas. Dan ini sangat penting, sangat bagus sekali bagi para penyandang disabilitas di era zaman sekarang, ya. Nah, tetapi saya mau kembalikan, ya, sebagai penutup, bahwa tadi kita memulai semuanya ini kan dari Imamat 19 ayat 14. Di mana di situ 3,5 abad yang lalu Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memang mengizinkan disabilitas ini ada sudah memberikan tuntunan bagaimana caranya kita melayani para penyandang disabilitas dan bagaimana teman-teman di sini seharusnya dilayani. Dan Yesus sudah memberikan perintahnya. Yesus sudah berikan perintah kepada gerejanya, ya, agar gerejanya melayani penyandang disabilitas, memastikan keselamatan, pemulihan, kesembuhan, membuka pintunya, memahami konsep teologis tentang disabilitas, mengundang secara khusus. Ini adalah model pelayanan gereja. Jadi model inilah yang kita belum gitu ya, belum sampai ke situ. Kita bisa memiliki sekarang ini ya, karena itu pun juga karena anugerah Tuhan. Kita bisa memiliki kendaraan dari hukum, kita memiliki kendaraan dari HAM, ya kan? Kita memiliki kendaraan tentang bagaimana dari model disabilitas dari sosial yang akan mendukung kita. Tetapi itu kan tidak cukup, itu adalah eksternal, itu membuat memang hidup kita lebih baik. Tetapi Allah mau memastikan terlebih dahulu agar setiap penyandang disabilitas ini terlayani. Nah, kalau kita ngomong terlayani kan bicara tentang kerohanian terlebih dahulu. Ya, jadi saya mau tutup dengan Lukas 14 ayat 21, ya, tentang seorang tuan itu yang mengadakan suatu pesta dan memberikan undangan dan pada ditolak. Ini adalah perintah Yesus kepada gereja. Jadi Lukas 14:21 berkata demikian. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ini adalah suatu perintah langsung yang Tuhan berikan dalam ilustrasi konsep suatu gereja. Jadi kalau untuk kepada penyandang disabilitas, Yesus secara spesifik memberikan perintah agar gereja segera pergi ke segala jalan, bawa semua penyandang disabilitas untuk masuk ke dalam gerejanya. Ya, demikian pemaparan saya. Jadi sebagai kesimpulan, kita memang harus pahami bahwa selama ini Alkitablah satu-satunya sejak 3,5 abad yang lalu yang telah memberikan tuntunan kepada umat manusia bagaimana seharusnya mereka melayani penyandang disabilitas. Dan sayangnya sejak era Yunani, Romawi, abad pertengahan, ya, sampai dengan abad ke-20, kita belum mengalami itu. Gitu. Kita belum mengalami. Saya tidak berkata gereja tidak melayani. Gereja sudah melayani, tetapi masih banyak PR-nya yang harus dikerjakan oleh gereja sehingga setiap penyandang disabilitas terlayani dengan baik. Ya, demikian pemaparan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.